Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pida Purwaningsih. Saya adalah salah satu pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Tentunya saya juga termasuk salah satu orang yang wajib taat terhadap peraturan-peraturan hukum di Hong Kong. Dan salah satu yang nggak bisa lepas dari sanksi apabila saya melanggarnya. Pentingnya pembiasaan diri akan kesadaran hukum. Diharapkan kepatuhan itu bukan hanya karena perasaan takut ketika sedang diawasi saja. Namun, menyadari sepenuhnya bahwa peraturan itu dibuat demi terwujudnya ketertiban, kelancaran sistem, bahkan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dari itulah peraturan itu berlaku bagi siapapun, tanpa memandang status sosial, kewarganegaraan, gender, juga profesi. Beberapa menit ke depan, kita akan mengulas beberapa contoh peraturan, di antaranya ada hubungannya dengan aktivitas keseharian kita, yang bisa jadi masih sering kita remehkan. Pentingnya komitmen totalitas dan kehati-hatian dalam menghadapi pekerjaan. Ingat, tidak semua majikan mudah berkompromi, memaafkan ketidaksengajaan kesalahan kita, semisal merusakkan barang, yang mana sangat bisa kesalahan tersebut dijadikan dasar alasan oleh majikan melapor ke polisi atas tuntutan melanggar kepercayaan majikan. Jadi teman-teman, kalau kesalahan yang kita tidak sengaja saja bisa membawa kita ke ranah hukum, apalagi kesalahan yang emang kita sengaja melakukannya. Selanjutnya, menyeberang jalan. Sering tolah-toleh kanan kiri jalanan tak ada yang melintasi, langsung tancap memotong zebra cross tanpa menunggu lampu hijau. Sebaiknya pertimbangkan keselamatan kita, juga pengendara. Dan yang pasti, pertimbangkan sayang nggak kalau sampai kita kehilangan uang 2.000 Hong Kong dolar akibat kena denda atas pelanggaran ini. Merokok di tempat umum. Merokok masih sah-sah saja dilakukan, dengan syarat dilakukan di tempat atau ruang khusus merokok. Jangan sampai di kerumunan banyak orang yang tentu saja akan merugikan mereka. Jangan pernah berpikiran bisa melanggar peraturan karena merasa tidak ada yang sedang mengawasi. Ingat, CCTV ada di mana-mana. Dan jikalaupun kita tidak ditangkap di tempat pada saat itu juga, maka bisa sangat mungkin terjadi petugas akan mendatangi kediaman kita dan menangkap kita dengan bukti rekaman CCTV. Pemegang visa PMI tapi berjualan. Bukan tidak mengerti konsekuensinya, namun keuntungan yang lumayan besar menjadikan kawan-kawan gigih ini berani mengambil resiko yang cukup besar pula. Denda 50.000 Hong Kong dolar atau hukuman 2 tahun penjara. Kasus yang tergolong berat namun masih sering terjadi di antara kawan-kawan PMI adalah kasus narkoba. Namun faktanya, kasus narkoba yang terjadi tidak seluruhnya akibat kesengajaan dari pelaku. Semisal, menerima titipan bungkusan ketika di airport yang tanpa disadari, bungkusan itu ternyata berisi narkoba. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terperdaya dengan perasaan sungkan, sehingga menjadikan kita tak memiliki batasan untuk menolong orang. Karena jika hal ini sampai benar-benar menimpa kita tak bisa lepas dari hukuman yang cukup berat terkait dengan kasus narkoba ini. Terlepas peraturan dan kewajiban kita untuk mematuhi, apabila di antara teman-teman ada yang merasa mendapatkan perlakuan tidak semestinya, teman-teman tidak usah ragu untuk segera melapor ke KJRI. Ketika kita terpaksa berurusan dengan hukum karena melakukan pelanggaran sekalipun, ceritakan permasalahan teman-teman. Karena KJRI Hong Kong lah pihak pertama yang sudah sepatutnya kita percaya sepenuhnya dalam membantu membela hak-hak dan permasalahan kita selama di sini. Dan yang pasti, KJRI Hong Kong akan mendampingi kita dengan sepenuh hati. Hong Kong, negara dengan tata disiplin dan undang-undang yang ketat. Kita sudah sepatutnya mengindahkan dan mematuhi apapun peraturan-peraturan itu. Terlepas ada sanksi ataupun tidak, etika bersikap dan bertingkah laku dalam membaur dengan pelaku-pelaku sosial di Hong Kong ini haruslah kita perhatikan. Untuk membuktikan bahwa kita berasal dari negara yang menjunjung tinggi nilai tata krama dan sopan santun. Hong Kong memang luar biasa, namun Indonesia tetaplah rumah bagi kita. Mari kita jaga nama baiknya.